Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan perkenannya lah pada sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam acara Lentera Kolbu dan salawat serta salam tak lupa juga teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi beserta wasallam. sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, pemirsa TVRI Bangka Belitung yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada acara Lentera Kolbu di sore hari ini yang insya Allah penuh dengan barokah karena baru saja hujan turun melanda Pulau Bangka dan sekitarnya. Tema yang kami angkat adalah mengenai menjaga amanah sebagai ciri orang beriman dan telah hadir narasumber kita pada sore hari ini yaitu Ustadz Dr. Lukman Sumarna MAPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat Tadi walafiat. lancar selama perjalanan ya Ustadz? Alhamdulillah diguyur hujan, tapi hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Oke, Masya Allah. Nah, kita langsung saja Ustadz mengenai menjaga amanah sebagai ciri orang beriman. Nah, Ustadz, baru saja nih kita selesai di Pesta Demokrasi ini Ustadz. Baik, Bahkan kita akan melanjutkan ke Pesta Demokrasi berikutnya yaitu betul. pemilihan kepala daerah Pemilihan Ustadz. kepala daerah. Bahkan kemarin Pilkada. baru saja anggota legislatif terpilih, terutama yang di tingkat daerah ini sudah dilantik seperti itu Ustadz, baik di kabupaten kota dan provinsi, dan nanti menyusul DPR RI di bulan depan nih. Alhamdulillah. Dan presiden juga bulan depan nih Ustadz. Oh, iya. Nah, ini sebenarnya dalam konsep Islam sendiri atau Rasulullah sendiri mengajarkan bagaimana sebenarnya kita menjaga amanah ini Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berkaitan dengan amanah dalam perspektif Islam, bagian daripada sifat orang mukmin. Amanah itu kata Imam Raghib Al-Asbahani adalah kepercayaan yang dititipkan seseorang untuk dia sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Maka amanah itu adalah kepercayaan yang harus ditunaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam konteks Islam berkaitan dengan amanah, paling tidak ada 3 amanah itu. Yang pertama, amanah Allah kepada hambanya, kemudian amanah seorang hamba kepada sesama manusia, kemudian amanah kepada dirinya sendiri. Dalam konteks amanah kepada seorang hamba yang Allah Subhanahu titipkan, itu adalah kepercayaan Allah terhadap makhluknya, khususnya kita sebagai seorang hamba yang beriman, untuk menjalani segala apa yang Allah telah wajibkan. Dalam konteks ini adalah ketentuan syariat yang harus kita laksanakan. Itulah hakikat amanah yang Allah titipkan kepada setiap hambanya untuk dia laksanakan. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Inna aradnal amanat ala samawati wal arda wal jibala fa'abayna ayyahmilnaha fa'ashfaqna alaihim wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menawarkan amanah, kepercayaan. Yang pertama Allah menawarkan amanah itu kepada langit, bumi, serta gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Tetapi langit, bumi, dan gunung itu enggan untuk mengemban amanah yang Allah berikan. Wa hamalahal insan. Kemudian manusialah yang mengemban amanah itu, innahu kana zaluman jahula. Tetapi kebanyakan manusia itu melakukan aniaya serta kezaliman. Apa amanah yang di sini dimaksud yang Allah tawarkan kepada manusia? Amanah di sini yang Allah maksud adalah ketentuan yang harus dijalani oleh manusia sebagai makhluk Allah yang mereka dibebani yang dinamakan syariat berupa kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, haji,
dan seterusnya. Inilah amanah yang harus dijalani bagi seorang hamba yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikannya. Ini amanah dari Allah kepada manusia yang harus mereka jalani. Yang kedua adalah amanah di mana Allah Subhanahu wa taala mengharuskan untuk sesama manusia menunaikan. Nah, dalam konteks ini, baik itu sosial, persoalan bisnis, kemudian terlebih lagi hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Yang mana seorang yang dititip amanah itu harus menjalani. Maka kata Nabi SAW, Adil amanati ila man i'tamanaka wala takhan man khanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah menitipkan kepadamu, kemudian wala takhan man khanaka. Jangan sekali-kali mengkhianati apa yang telah orang titipkan kepercayaan itu, meskipun orang itu pernah mengkhianatimu. Artinya bahwa amanah itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan kepada kita antar sesama manusia. Nah, maka ketika orang yang dititip amanah tetapi dia tidak menunaikannya, maka dia termasuk orang-orang yang berkhianat. Maka orang-orang yang seperti ini disinyalir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang mendapatkan stigma berupa munafik, punya sifat munafik. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tanda-tanda munafik pada diri seorang itu ada 3. Ayatul munafikin salasa. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Dia ngomong, kemudian pembicaraannya tidak bisa dipegang karena pembicaraannya mengandung kedustaan. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Dia janji untuk menunaikan hutangnya, tetapi ketika tiba waktunya, dia tidak menepati janji. Maka ini kata Nabi adalah bagian daripada sifat yang menempel kepada orang yang memiliki karakter kemunafikan. Yang terakhir ini kaitannya dengan kepercayaan. Wa idza tumina khona. Dan apabila dipercaya, dia berkhianat. Nauzubillah, mudah-mudahan kita terbebas dan terhindar daripada sifat amanah, apalagi berkaitan dengan kepemimpinan. Ya, itu menjadi catatan kita semua ya Ustadz ya. Betul. Terkait dengan amanah ini merupakan sesuatu yang penting. Jangan sampai orang yang sudah diberi kepercayaan melewatkan atau menyia-nyiakan amanah yang telah diberikan ini, Ustadz ya. Dan sebenarnya akibat dari mengabaikan amanah ini apa sih Ustadz? Tapi sebelum dijawab Ustadz, kita jeda sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ustadz Jeda Lentera Kolbu akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Lentera Kolbu, dan kita lanjutkan kembali Ustadz perbincangan kita mengenai menjaga amanah sebagai ciri orang beriman. Nah Ustadz, sebenarnya apa akibat dari jika orang yang sudah diberikan amanah tapi menyia-nyiakan amanah tersebut Ustadz? Baik, ketika seseorang diberikan amanah untuk dia jalani tetapi dia menyia-nyiakan amanah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mendapatkan amanah, kemudian dia menyia-nyiakan amanah, maka pastikanlah bahwa sungguhnya dia sudah mendekatkan kepada hal yang bisa merusak reputasinya. Maka sesungguhnya, kata Nabi, la imana liman la amana lahu. Tidaklah sempurna seorang yang beriman itu, imannya, man la amana lahu. Siapa orang yang tidak bisa menjaga kepercayaan. Waladina liman la ahdalahu. Tidak sempurna agama seseorang bagi siapa
yang tidak menepati janji. Maka inilah yang diwanti-wanti atau di-warning oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita sebagai seorang yang beriman, bagian daripada sifat yang melekat adalah menyampaikan, melaksanakan amanah kepada orang yang harus kita sampaikan amanah tersebut. Sehingga ketika amanah itu tidak kita tunaikan, maka kata Nabi, tidak sempurna keimanannya serta tidak sempurna agamanya. Nah, disinilah sesungguhnya yang harus kita waspadai serta kita hindari. Bahwa sesungguhnya amanah itu harus kita pelihara. Begitupun kalau di dalam konteks kepemimpinan, ketika seorang pemimpin setelah mereka terpilih, artinya mereka dipercaya oleh rakyat untuk mereka menunaikan amanah itu. Segala kebijakan yang dia lakukan itu harus sesuai dengan apa yang semestinya dia lakukan. Maka di samping orang yang dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sempurna imannya karena dia tidak menjaga amanah, begitupun agama tidak sempurna karena dia tidak menepati janji, dia mendapatkan sanksi sosial biasanya. Artinya apa? Cap jelek ataupun orang yang tidak tepat, tidak menepati amanah, itu selalu melekat dan terekam kepada memori orang bahwa si fulan itu tidak bisa dipercaya karena tidak bisa memegang amanah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah amanah itu kepada orang, kepada yang telah menitipkan amanah tersebut. Jangan sampai kemudian amanah itu tidak kamu tunaikan sehingga kamu dicap sebagai orang-orang yang munafik. Yang seperti kita sampaikan tadi, bahwa ada 3 di antara tanda-tanda ayat munafik itu. Yang pertama, apabila dia berbicara, dia berbohong. Ketika dia berjanji, dia tidak menepati. Kemudian ketika dia dipercaya atau dititip amanah, dia berkhianat. Maka kita sebagai seorang mukmin yang harus memiliki sifat amanah, maka haruslah kita tunaikan. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita semua bahwa jangan sampai kita itu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya kaitan dengan amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa la takhunu amanatikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan janganlah kalian berkhianat terhadap amanah yang dipercaya kepada kalian. Karena sesungguhnya ketika orang itu tidak menunaikan amanah, dia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang-orang yang berkhianat, yang kemudian dia mendapatkan konsekuensi, terutama dosa, sudah pasti. Kemudian dia orang yang tidak bisa dipercaya. Kemudian dia tidak bisa mengemban tanggung jawab. Dan sesungguhnya itulah yang di ayat kita baca di dalam tadi, di dalam surah Al-Ahzab dikatakan innahu zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu banyak melakukan aniaya serta kezaliman lantaran dia tidak bisa menunaikan amanah yang seharusnya dia jalankan serta dia jaga. Kemudian kaitan dengan amanah itu sendiri, kalau dibahas dari aspek makna atau semantik, dia berasal dari akar kata amana ya'manu amanatan. Artinya adalah percaya, orang yang bisa memegang amanah. Dan dia seakar kata dengan amana yu'minu imanan. Artinya adalah keimanan. Jadi seorang yang beriman tentu dia harus dapat dipercaya ketika dia dititipkan amanah. Kemudian seakar kata juga dengan asal kata daripada amana ya'manu amnan atau amanah. Artinya adalah aman serta harmoni. Bahwa ketika sesuatu yang kita titipkan kepada siapa, apapun berupa barang, harta, kemudian segala hal yang dititipkan, barang yang dititipkan itu pastikan menjadi
aman, menjadi tenang, dan orang yang menitipnya menjadi lebih hatinya yakin bahwa amanah itu dia jaga dan dia pelihara, dan kemudian dia meyakini bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus dia sampaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban. Itu. Seperti itu ya Ustaz. Itu. Nah Ustaz, memang amanah ini pun juga menjadi salah satu sifat dari Nabi Muhammad SAW ya Betul. Ustaz ya. Sidik, tablik, amanah, dan fatona. Betul. Amanah ini menjadi salah satu sifat dari Nabi. Nah sebenarnya dalam kisah-kisah atau dalam sirah nabawiyah seperti apa sih sifat amanah yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW ini? Betul sekali, bahwa sifat yang 4, salah satu yang melekat kepada Nabi SAW adalah amanah. Sidik, tabligh, fatanah, amanah. Sidik artinya Nabi Muhammad SAW memiliki pribadi yang jujur. Kemudian tabligh, bahwa Nabi SAW itu menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada beliau untuk menyampaikan risalah tersebut. Kemudian fatanah, Nabi Muhammad sosok pribadi orang yang cerdas. Yang terakhir dalam konteks pembahasan yang sedang kita ulas adalah amanah. Bahwa Nabi SAW adalah orang yang sangat dipercaya dan mampu memelihara kepercayaan setiap dipegang oleh beliau. Apa contohnya kalau kita lihat dari setiap lembaran kepribadian beliau berkaitan dengan kepercayaan Nabi SAW berkaitan dengan menjaga amanah. Ketika beliau menjalankan salah satu ekspedisi ataupun barang titipan yang harus beliau jual ke negeri Syam, yang itu milik Siti Khadijah kala itu. Bahwasanya Siti Khadijah mempercayai sepenuhnya barang dagangan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu betul-betul beliau jual. Kemudian ketika beliau transaksi, semua barang yang beliau jual itu betul-betul beliau sampaikan. Kalau istilah kita sekarang maksudnya disepil gitu. Plus minusnya di mana, kelebihan kekurangannya di mana, sehingga tidak ada unsur merugikan kepada konsumen. Nah, artinya apa? Barang yang dijual oleh beliau sesuai dengan kualitas, dan itu merupakan amanah yang harus dijaga sehingga orang percaya bahwa ketika kita menjual barang, orang tahu kualitas barang yang kita jual, dan orang betul-betul percaya dan menjadi pelanggan atau customer kita. Maka di sini sesungguhnya amanah itu akan menjaga reputasi atau kebaikan seseorang atau kredibilitas dia serta tanggung jawab dia. Apalagi lebih-lebih dalam konteks kepemimpinan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati, kata Nabi SAW. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan kalian terhadap orang yang memilih kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sesungguhnya amanah itu mudah diucapkan, tetapi dalam pelaksanaannya ada tantangan dan mungkin sulit untuk kita laksanakan. Namun tetap wajib ketika kita dititipkan amanah untuk kita jalani dengan sebaik-baiknya. Sehingga amanah itu sendiri merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas fahkum bainahum bil adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian an tu'addul amanat, untuk menunaikan amanat ila ahliha, kepada ahlinya, kepada orang yang berhak untuk kita laksanakan, kita tunaikan amanah itu. Nah, inilah amanah kaitannya dengan sesama manusia. Amanah kepercayaan seseorang yang dititipkan untuk dia sampaikan kepada orang yang menerimanya. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa amanah kepada diri kita sendiri. Bahwa kita ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita adalah merupakan amanah. Apapun yang melekat kepada kita itu merupakan titipan yang harus kita jaga sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang yang beriman, hendaklah kita
untuk menjaga amanah itu dalam berbagai hal, kepemimpinan, sosial, transaksi, jual beli, sebagai profesionalitas, sehingga kita menjadi pribadi yang capability, punya integritas, dan punya kapabilitas untuk bisa menjaga amanah itu dengan baik. Oke, baik. Terima kasih, sangat gamblang dan sangat jelas ya Ustadz ya terkait dengan amanah ini, karena memang jika orang menjaga amanahnya dengan baik, pastinya reputasinya, kredibilitasnya, dan orang pun juga akan mempercayainya seperti itu ya Ustadz ya. Dan Ustadz, kita masih akan melanjutkan di segmen selanjutnya dengan berbagai pertanyaan yang sudah kami terima dari tim Lentera Kolbu. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Lentera Kolbu, dan bagi Anda yang baru saja bergabung di acara Lentera Kolbu pada sore hari ini, tema yang kami angkat adalah mengenai menjaga amanah sebagai ciri orang beriman, dengan narasumbernya yaitu Ustadz Dr. Lukman Sumarna MAPD. Dan kita lanjutkan kembali Ustadz mengenai pembahasan kita, temanya mengenai menjaga amanah sebagai ciri orang beriman. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang sudah dibuat oleh tim Lentera Kolbu. Yang pertama adalah, Ustadz, kalau kita diamanahi tanggung jawab besar tapi kita merasa belum mampu, gimana nih sebaiknya Ustadz? Baik, ketika kita diberikan satu tanggung jawab, kemudian ternyata kita belum mampu, karena memang kita merasa kapasitas kita belum cukup untuk menjalani amanah tersebut, maka dalam konteks ini kita tidak boleh mengambil amanah itu, karena memang kita masih belum layak untuk mengemban amanah tersebut atau tanggung jawab itu. Sehingga disinilah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada kita semua bahwa jangan kalian meminta tanggung jawab dalam konteks kepemimpinan, minta-minta untuk menjadi pemimpin, sementara kalian itu tidak mampu untuk mengembannya. Sehingga di sini Nabi memperingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya perkara tanggung jawab yang disebut amanah itu tidak mudah, dan tanggung jawabnya begitu besar untuk bisa kita tunaikan. Begitupun dalam konteks kita profesionalitas. Misalnya kita dalam perusahaan, kita diminta untuk menjadi seorang manajer, tetapi kita secara kapasitas belum memadai untuk menerima itu. Maka dalam hal ini kita harus jujur mengatakan, dan kita harus berbesar hati bahwa memang kita belum bisa, dan tidak salahnya secara bijaksana kita menyampaikan. Tetapi kalau kita mampu sebaliknya, maka itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita laksanakan dengan baik dan profesional, sehingga kita memiliki pribadi yang tanggung jawab, jujur, serta mampu menyampaikan amanah itu dengan baik. Artinya capability, capable, kemudian dia jiwa yang punya integritas, yang bisa menjaga amanah, kemudian dia pribadi yang betul-betul jujur dengan apa yang dia miliki. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'ah." Apabila suatu perkara atau kepemimpinan atau apapun tanggung jawabnya disenderkan kepada orang yang bukan ahlinya, dia tidak punya kapasitas, fantaziru sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Maka kepemimpinan, profesionalitas, ataupun tanggung jawab dalam konteks kita menjadi seorang pemimpin, maka betul-betul dituntut untuk menjadi orang-orang yang mampu mengemban amanah itu. Seperti
Seperti itu ya Ustaz Iya, ya. Ustaz, tapi kalau misalnya kita yang ada, misalnya kita kerja di kantor atau di perusahaan seperti itu iya. Ustaz ya, yang mempunyai spesifikasi menduduki jabatan tersebut Mhm. itu hanya orang-orang tertentu. Iya, Namun secara mungkin kemampuan si orang tersebut, si A anggaplah, iya. itu sebenarnya dia tidak mampu meskipun secara spesifikasi sudah masuk kriteria yang diamanahi tersebut. Ini gimana Iya. Ustaz sebaiknya? Nah, dalam konteks itu dia harus menyadari bahwa sesungguhnya amanah ataupun kepercayaan dalam konteks misalnya dia ingin dipilih untuk memimpin suatu perusahaan, tetapi dia belum mampu untuk menjalaninya. Meskipun dia orang yang dinilai Ya, memiliki amanah. betul. Dalam hal ini paling tidak dia ada dua. Boleh dia terima dengan konsekuensi dia harus betul-betul menunaikan amanah itu dengan dia untuk bisa membekali dirinya. Potensinya harus betul-betul dia keluarkan secara totalitas. Sehingga dia cepat beradaptasi dan bisa menjalaninya tugas tersebut sebagai seorang pimpinan. Tetapi kalau kemudian dia memang tidak punya kapasitas, kemudian dia dipaksa, maka ini yang diisyaratkan oleh Nabi, idza usnidal amru ila ghairi ahliya fantazirusa. Apabila suatu persoalan itu disenderkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah akan kehancuran tersebut. Maka memilih siapapun pemimpin, siapapun manajer, siapapun orang yang bisa memimpin, maka harus memiliki kriteria yang betul-betul bisa dianggap mampu menjalankan amanah tersebut. Oke, baik. Sudah sangat jelas sekali ya Ustadz. Ya Ustadz, Ya, ke pertanyaan selanjutnya, apa balasan bagi orang yang lalai dalam menjaga amanah baik di dunia maupun di akhirat? Sudah dijelaskan sedikit tadi ya Ustadz ya? baik. Ya. Balasan orang yang tidak menjalankan amanah dari apa yang dititipkan kepadanya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada mereka orang-orang yang termasuk berkhianat terhadap amanah atau orang-orang yang tidak menjaga amanah dan mereka diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berbicara bohong, kemudian dia berjanji tidak menepati atau memungkiri, kemudian dia ketika diberi kepercayaan dia berkhianat, maka orang-orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka misalnya menjadi pemimpin, kemudian mereka melakukan penyelewengan terhadap kepemimpinannya, maka mereka diminta pertanggungjawaban. Nah, tentunya pertanggungjawaban di sini ketika mereka betul-betul menyeleweng, maka mereka berdosa, dan orang berdosa tentunya akan menerima balasan berupa siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, artinya memang kita harus agar selama dunia akhirat harus Betul, menjaga amanah ini harus Ustadz ya. menjaga amanah. Lebih-lebih lagi sebagai seorang pemimpin. Oke Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, kalau Baik. kita sudah berusaha menjaga amanah, tapi orang lain tidak percaya, apa yang harus kita lakukan Ustadz? Baik, ketika kita sudah berusaha menjaga amanah, tetapi penilaian orang lain terhadap kita masih saja banyak kekurangan. Maka dalam hal ini kita harus menjelaskan dengan baik bahwa sesungguhnya kita telah menyampaikan amanah itu dengan baik dan betul-betul kita menjaga amanah itu dengan baik. Maka dalam hal ini Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang menjaga amanah, mereka itu orang-orang yang telah memelihara amanah itu. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang mereka itu apabila diberikan amanah serta mereka berjanji, ra'un, mereka itu memelihara amanah. Kalau kemudian ada semacam underestimate atau penilaian yang kita peroleh dari mata manusia, kita tidak amanah, maka dalam hal ini kita
harus menunjukkan bukti bahwa sesungguhnya kita telah menunaikan amanah. Dan bukti itu harus jelas bahwa memang amanah yang dititipkan kepada kita itu telah kita sampaikan. Nah, disinilah sebenarnya harus kita bertabayun ataupun kita mengklarifikasi segala hal yang berkaitan dengan persoalan amanah untuk bisa kita pertanggungjawabkan kepada sesama manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada diri kita sendiri. Seperti itu ya Ustaz ya. Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara amanah yang berat terasa lebih ringan? Karena kalau kita tadi dengar pemaparan Ustadz kan semua nih dikasih amanah tapi manusia yang punya hak seperti itu ya Ustadz ya. Apakah ada amalan khusus untuk menjaga amanah itu agar terasa lebih ringan Ustadz? Baik. Menjaga amanah supaya amanah itu terasa lebih ringan, yang pertama bahwa harus kita sadari bahwa amanah yang kita emban ini harus kita laksanakan atas asas dasar betul-betul niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa bahwa amanah itu adalah punya nilai ibadah, ibadah itu punya nilai yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa balasan pahala kebaikan, maka di situ kita akan timbul motivasi bahwa sesungguhnya apapun amanah yang diberikan kepada kita, kalau kemudian kita menjalaninya atas dasar niat lillahi ta'ala, kemudian kita mengharapkan ridha Allah, dan disitulah sungguhnya punya nilai ibadah. Dan setiap ibadah yang kita laksanakan harus betul-betul kita jalani penuh dengan rasa motivasi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala agar amanah tersebut tidak menjadi beban ataupun berat untuk kita sampaikan, untuk kita laksanakan. Sesungguhnya harus kita punya cara pandang bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan selama itu baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan syariat, maka sesungguhnya itu tidak berat untuk kita laksanakan. Oke, luar biasa. Nah, terakhir nih Ustadz, bagaimana kita menyeimbangkan amanah dunia dan amanah untuk akhirat? Seperti apa Ustadz? Ya, menyeimbangkan amanah dunia dan menyeimbangkan amanah akhirat. Yang pertama bahwa amanah duniawi yang berkaitan dengan relasi antara sesama manusia, kemudian itu akan ada konsekuensinya besok ketika kita di akhirat. Misalnya kita diberikan amanah kepada saudara kita atau teman kita, harta yang kita miliki, kemudian amanah ini kita jaga dengan baik, maka sesungguhnya amanah ini akan menjadi penolong bagi kita. Ada satu riwayat yang menjelaskan dalam satu kisah, diceritakan di dalam riwayat tersebut ada 3 orang yang terperangkap di satu goa, yang mereka berlindung di satu goa, kemudian mereka tertutup dengan bebatuan sehingga goa tersebut tertutup dan mereka berada di dalamnya. Yang salah satu di antara 3 orang tersebut meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat amanah yang pernah dia jaga. Apa amanah tersebut? Amanah tersebut berkaitan dengan orang yang pernah ia pekerjakan, kemudian orang yang dia pekerjakan di ladangnya untuk menjaga hewan ternaknya itu ternyata dia pergi dan tidak tahu kemana dia perginya, sehingga dia masih memiliki upah yang harus ditunaikan oleh seorang pemilik domba ini, sehingga beberapa domba yang seharusnya dia berikan kepada pekerja ini, penggembala ini, masih ada di pemiliknya. Kemudian dia rawat, dia jaga sampai kemudian beranak pinak. Sehingga dalam satu waktu datanglah orang tersebut kepada pemiliknya ini. Kemudian pemiliknya ini menyampaikan kepada dia bahwa inilah upah kamu yang dulu kamu belum pernah diambil, kemudian kamu pergi. Lalu kemudian dia kasih semua, ambillah semua, ini domba yang sudah saya pelihara untuk kamu. Kemudian atas dasar itu dia bertawasul dengan amal soleh, yaitu amal soleh dia menjaga amanah. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya
amal yang aku lakukan ini berupa menjaga amanah yang bisa menjadi peringankan dosaku, dan mohon dibukakan batu yang menutup kami berada di dalam goa ini. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, batu itu fafarij anna ma nakhlu min hadzal sahra, maka bukakanlah kami ini dari sahra ini, dari gua ini, untuk bisa kami selamat keluar. Maka terbuka. Nah, inilah sesungguhnya buah daripada orang yang menjaga amanah. Dia akan mendapat kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Oke, Masya Allah, itulah Ustadz ya. Jadi kalau kita menjaga amanah, insya Allah akan Insya selamat, Allah baik akan di dunia. selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ya, tadi kalau secara dunia kredibilitas kita tentu Betul. terjaga, integritas kita Betul. akan terjaga. Mungkin kalau di dunia bisnis, kalau di bidang ekonomi kita akan selalu dipercaya orang seperti itu. Benar. Begitu juga di akhirat, insya Allah kita pasti akan selamat karena menjaga amanah yang telah diberikan Betul. oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, kita masih akan lanjut di satu segmen terakhir. Baik. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda, Lentera Kolbu akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Lentera Kolbu. Nah, langsung saja Ustadz, kita sudah berada di segmen terakhir. Baik. Mungkin Ustadz bisa memaparkan terkait dengan kesimpulan terkait dengan tema kita, yaitu menjaga amanah sebagai ciri orang beriman. Silakan Ustadz. Baik. Pemirsa Lentera Kolbu dimanapun Anda berada, kesimpulan ulasan mengenai menjaga amanah sebagai sifat orang yang beriman. Yang pertama, bahwa amanah itu adalah suatu kepercayaan yang harus kita jalani sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa amanah tersebut merupakan tanggung jawab yang besok akan Allah minta pertanggungjawabannya. Dalam konteks kita memimpin, dalam konteks kita berbisnis, dalam konteks hubungan kita sesama relasi sosial, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan amanah atau kepercayaan yang dititipkan kepada kita harus kita sampaikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Sehingga inilah yang menjaga reputasi atau kredibilitas kita sebagai orang yang mukmin, yang lekat kepada sifat-sifat yang bisa dipercaya, dan kita terjauhi daripada yang namanya dosa, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang dicap sebagai orang-orang yang berkhianat terhadap amanah itu sendiri. Inilah idealnya menjadi seorang mukmin yang memiliki sifat yang bisa dipercaya. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang mampu menjaga amanah, tentunya amanah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, amanah yang dititipkan kita sebagai sesama manusia, sekaligus kita ini diciptakan oleh Allah, dititipkan sebuah amanah yang harus kita tunaikan menjadi seorang hamba yang baik, sehingga kita termasuk orang-orang yang amin atau orang-orang yang bisa dipercaya, sebagaimana kita meneladani pribadi Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat al-amin. Nabi Muhammad memiliki sifat orang yang dipercaya dan dapat dipercaya, karena sesungguhnya amanah itu adalah bagian daripada agama, ajaran agama yang harus kita jaga dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik, luar biasa Ustadz. Sekaligus pimpin doa kita pada Lentera Kolbu kali ini. Silakan Ustadz. Baik, mari pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Lentera Kolbu, kita menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu menjaga amanah dan menunaikan amanah itu dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan hamidin,
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر ولك المن ولك الفضل كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا يا الله بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا يا الله بها من جميع السيئات وترفعنا يا الله بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبركة وبعد الممات صل وسلم على محمد صلاة تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ijtinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjadi orang-orang yang mampu menjalankan amanah. Karena sesungguhnya amanah yang Allah berikan kepada kami sebagai hamba-Mu adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawab. Maka ya Allah, mudahkanlah kami untuk menunaikan segala amanah yang telah kami laksanakan dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz, terima kasih atas pemaparannya mengenai tema kita menjaga amanah sebagai ciri orang yang beriman, dan semoga Ustadz senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan dan pastinya diberikan kesehatan dalam setiap aktivitasnya. Amin. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Sama-sama. Dan pemirsa, demikian acara Lentera Kolbu pada kesempatan sore hari ini. Saya Mulyo Widodo beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang tadi telah kita bincangkan bersama menjadi renungan dan juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.